Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welisa Nadila, berasal sekolah SMA Negeri 1 Dayun, kelas 12 IPS. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah tentang peristiwa G30 SPKI. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan kolonial Belanda pada tahun 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Serta dituduh membunuh 6 Jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Rumusan masalah: apa sebab terjadinya G30 SPKI? Bagaimana proses terjadinya peristiwa G30 SPKI? Bagaimana proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30 SPKI? Bagaimana proses penumpasan G30 SPKI? Tujuan penulis untuk mengetahui sebab terjadinya G30 SPKI, untuk mengetahui proses pelaksanaan G30 SPKI, dan proses penumpasan G30 SPKI, untuk menambah pengetahuan dan wawasan para siswa tentang G30 SPKI. Bab 2, pembahasan peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI yang lebih dikenal dengan peristiwa pemberontakan yang dilakukan PKI bertujuan menyebarkan paham komunis di Indonesia. Pemberontakan ini menimbulkan banyak korban, dan banyak korban berasal dari para jenderal AD. Gerakan PKI ini menjadi isu politik dan untuk menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Maka Indonesia kembali pemerintahan yang berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab-sebab G30 SPKI: PKI merupakan partai terbesar di Indonesia dengan melakukan pendekatan kepada kaum berjunis. PKI berhasil menarik anggota cukup besar. Tercatat pada tahun 1965 anggota PKI sudah mencapai 3,5 juta. Hal ini membuat PKI menjadi partai yang besar dan kuat. PKI melakukan beberapa cara untuk mengembangkan diri, antara lain: yang pertama, melakukan gerakan gerilya di perdesaan dan melakukan propaganda yang menyesatkan. Yang kedua, membentuk pekerja intensif di kalangan ABRI. Yang ketiga, menyusup ke berbagai organisasi lain untuk mentransformasikan organisasi PKI. Yang keempat, mendekati Presiden Soekarno. Politik luar negeri: Indonesia yang lebih condong pada blok timur. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia menganut politik NEVO, sehingga PKI dapat memperoleh dukungan dari Cina dan Uni Soviet. Konsep NASKOM, nasionalis agama komunis. Dengan konsep ini, PKI dapat memperkuat kedudukannya di Indonesia, memperkuat sehingga PKI memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengadakan aksi kudeta. Sejarah singkat pemberontakan PKI: peristiwa Madiun Uprising adalah sebuah konflik kekerasan atau situasi chaos yang terjadi di Jawa Timur pada bulan September sampai Desember pada tahun 1948.
Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikan negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia, dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Safarudin. Pada saat itu hingga era Orde Lama, peristiwa ini dinamakan peristiwa Madiun Alvaris dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI. Bersama dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat agama. Masih ada konservasi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa tuduhan bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintahan Orde Baru dan sebagian pelaku Orde Lama. Tawaran bantuan dari Belanda. Pada awal konflik Madiun, pemerintahan Belanda berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Namun tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintahan Republik Indonesia, bahkan memperhitungkan Belanda akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk Amir Safarudin Harahap tengah membangun kekuatan untuk menghadapi pemerintahan Republik Indonesia yang dituduh cenderung berpihak kepada AS. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo, Pemuda Sosial Indonesia, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain kelompok diskusi Patuk yang diperkayasi oleh Deno yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Pelaksanaan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya